Peluang Gibran menjadi cawapres Prabowo bakal terancam. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Jimli Asidiki menyebut putusan MK terkait batas usia capres-cawapres masuk akal dibatalkan. Apa alasan Ketua MKMK, Jimli Asidiki sebut putusan MK terkait batas usia capres-cawapres masuk akal dibatalkan? Bagaimana nasib Gibran dan pencalonannya sebagai cawapres Prabowo? Pernyataan Ketua MKMK Jimli Asidiki yang menyinggung putusan MK masuk akal dibatalkan disampaikannya dalam sidang pemeriksaan etik Hakim MK yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat pada Rabu 1 November 2023. Pernyataan Jimli Asidiki ini disampaikan ketika ada pertanyaan dari Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI sekaligus salah satu pelapor, Petrus Celestinus, terkait alasan putusan MKMK terkait kode etik Hakim MK yang harus diumumkan Selasa 7 November. Kemudian Jimli pun menjawab jadwal pengumuman itu merupakan usul dari pelapor lain, yaitu mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Lantas kata Jimli, dirinya dan hakim lain yaitu Wahiduddin Adams dan Bintan Saragih menyetujui usulan Denny tersebut. Jadi soal jadwal putusan sidang etik itu terkait permintaan pelapor yang pertama. Jadi setelah kami diskusikan, wah itu masuk akal, ada gunanya, kata Jimli. Jimli menjelaskan bahwa inti laporan dari beberapa elemen masyarakat termasuk Denny Indrayana terhadap Hakim MK ini tidak semata-mata hanya untuk menjatuhi sanksi etik kepada mereka. Pada momen inilah Jimli mengatakan sidang etik ini turut dimungkinkan adanya keputusan pembatalan putusan MK terkait batas usia capres-cawapres. Argumen Jimli ini merujuk pada UU nomor 48 tahun 2009 tentang UU Kehakiman. Jadi setelah kami diskusikan itu masuk akal, ada gunanya. Kan permintaannya supaya putusan MK itu dibatalkan, gitu loh, dengan merujuk kepada UU Kekuasaan Kehakiman pasal 17 yang ayat 7-nya. Demikian jelasnya. Sebagai informasi, pasal 17 ayat 3 dan 4 UU nomor 48 tahun 2009 dijelaskan bahwa ketua majelis hingga panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan jika memiliki hubungan keluarga atau hubungan suami istri meski sudah bercerai. Kemudian berlanjut di ayat 5 di UU yang sama, dijelaskan pula terkait hakim atau panitera yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung wajib mengundurkan diri. Lalu tertuang pula di ayat 6 yang menjelaskan jika ketentuan di ayat 5 tidak terpenuhi, maka putusan yang dikeluarkan pun dinyatakan tidak sah. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian bunyi ayat 6. Sedangkan pasal 17 ayat 7 yang disebutkan Jimli menjelaskan bahwa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan 6 diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim berbeda. Dengan landasan ini pula Jimli dan hakim MK lainnya menyetujui untuk mengumumkan putusan sidang ini sebelum tanggal 8 November yang menjadi batas akhir penyerahan capres-cawapres pengganti ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Digelar pada 26 Oktober sampai 8 November 2023. Kami runding, masuk akal itu? Oke, untuk kalau misalnya kita tolak itu timbul kecurigaan juga. Waduh, ini sengaja berlindung di balik prosedur jadwal, kata Jimli. Gibran terancam pupus jadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, jika merujuk kepada pernyataan dan landasan hukum yang dikemukakan Jimli dengan menyatakan putusan MK soal batas usia capres-cawapres tidak sah, maka posisi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto terancam pupus. Hal tersebut lantaran telah ada aturan bahwa putusan MK dinyatakan tidak sah jika hakim MK melanggar ketentuan seperti yang tertuang dalam pasal 17 ayat 6 UU nomor 48 tahun 2009. Seperti diketahui, MK telah mengabulkan gugatan soal batas usia capres-cawapres dengan menyatakan seseorang bisa mendaftar capres-cawapres jika berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik dengan terpilih lewat pemilihan umum atau pemilu. Putusan ini pun membuat Gibran dapat melenggang untuk maju di Pilpres 2024 dengan menjadi cawapres Prabowo. Pasca dideklarasikan, Prabowo Gibran pun telah resmi mendaftarkan diri ke KPU untuk berkontestasi di Pilpres 2024
mendatang. Jimli membongkar isu pelanggaran etik pertama yang sedang ditangani adalah soal Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman yang tidak mengundurkan diri dalam menangani uji materi terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Padahal pemohon uji materi itu secara jelas mengaku sebagai pengagum Gibran Raka Buming Raka, putra Presiden Joko Widodo yang juga keponakan Anwar Usman. Utamanya itu soal hakim tidak mengundurkan diri padahal dalam perkara yang dia punya kepentingan. Perkara yang dia punya hubungan keluarga, kata Jimli. Isu kedua, dugaan pelanggaran etik mengenai hakim yang membicarakan substansi berkaitan dengan materi perkara yang sedang diperiksa di muka publik. Ketiga, terkait hakim menyampaikan dissenting opinion yang tidak mengenai substansi, tetapi malah mengungkap masalah yang terjadi di internal MK saat hendak pengambilan keputusan. Jadi dissenting opinion itu bukan perbedaan pendapat tentang substansi, tapi di dalamnya ada keluh kesah yang menggambarkan ada masalah dalam mekanisme pengambilan keputusan, padahal itu masalah internal, kata Jimli. Isu keempat masih serupa dengan isu di atas, yakni hakim yang berbicara soal masalah di internal MK di muka publik, sehingga dianggap menimbulkan ketidakpercayaan. Isu kelima adalah pelanggaran prosedur registrasi dan persidangan yang diduga atas perintah Ketua MK atau Hakim MK. Ini permohonan uji materi sudah ditarik, dicabut, didaftarin lagi hari Sabtu atau ya pokoknya itu kita periksa. Makanya kami nanti sesudah semua hakim kita panggil, panitera juga akan kita panggil. Demikian kata dia. Menurut Jimli, pelanggaran pada proses registrasi itu seharusnya tidak boleh terjadi karena bakal berimbas ke masalah etika, profesionalisme, dan mempengaruhi putusan. Jimli melanjutkan ada juga aduan mengenai pembentukan MK-MK yang dianggap lama, padahal merupakan amanat dari revisi Undang-Undang MK pada tahun 2020 untuk menggantikan Dewan Etik MK. Persoalan ketujuh, kata Jimli, terkait mekanisme pengambilan keputusan yang dianggap kacau. Adapun isu kedelapan adalah terkait MK yang dianggap dijadikan alat politik praktis. Memberi kesempatan kekuatan dari luar mengintervensi ke dalam dengan ada kesengajaan, itu ada juga yang mempersoalkan kayak gitu, ujar Jimli.